Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya serta kesehatan sehingga kita sampai pada titik hari ini dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita. Dan salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Pada kesempatan kajian malam hari ini, Ustazah akan membawakan tema tentang amalan-amalan bagi muslimah di masa haid atau menstruasi. Nah, sebelum itu mari kita awali kajian malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Ustazah mau tanya, apa makna dari haid atau menstruasi itu sendiri? Ya, jadi kalau dalam bahasan Islam, haid ini berasal dari kata hada haidan yang artinya keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu. Nah, mungkin santriwati mungkin belum semuanya yang mendapatkan yang sudah haid gitu bahasanya. Mungkin yang MTS itu juga baru sebagian karena memang masa pertumbuhan itu biasanya kalau putri itu dari umur 9 tahun itu sudah ada yang haid sampai dengan umur 15 ya. Nah, jadi ya mungkin emang belum waktunya, tapi nggak apa-apa. Kita harus tahu bahwa setiap wanita atau setiap muslimah itu pasti akan mendapatkan masa haid ya. Itu adalah normal gitu. Nah, maka kalau belum, nanti ketika sudah umur 15 ke atas dan belum, itu silahkan konsultasi ke dokter. Jadi tadi Ustazah bilang juga sebenarnya kalau dalam bahasa ilmiah itu disebut dengan menstruasi. Jadi ini merupakan keluarnya darah dari dalam uterus. Uterus itu sel telur ya. Nah, itu yang diakibatkan oleh terlepasnya lapisan dinding rahim disertai pelepasan endometrium dan terjadi setiap bulan. Jadi nanti dia tuh nempel di rahim, tapi karena tidak dibuahi akhirnya dia luruh dan menjadilah keluar darah haid ini. Nah, menstruasi atau haid ini termasuk dalam hadas besar. Maka dari itu kita sebagai muslimah itu setiap bulan tuh pasti libur dalam ibadah, salah satunya yaitu ibadah sholat, puasa, haji ya. Jadi kalau misalkan kita haid itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu dan puasa wajib seperti itu. Nah, tapi tetap kita bisa melaksanakan amalan-amalan lain selain daripada amalan wajib tadi. Ya kan kadang ketika kita haid itu kita ngerasa kayak ya udah kita kan haid, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, libur, kita diberi waktu libur. Bukan berarti seperti itu. Kita tetap bisa melaksanakan amalan-amalan yang menghasilkan pahala bagi kita sendiri ya. Amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika haid atau menstruasi bagi muslimah, yang pertama yaitu dengan berzikir. Berzikir itu artinya mengingat Allah, dan merupakan amal ibadah yang dianjurkan siapapun dan kapanpun ya. Dan jenis-jenis zikir sendiri pun ada banyak. Nah, bagi wanita yang sedang haid bisa mengucapkan berbagai kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan lain-lain ya. Jadi zikir ini juga bisa dilakukan untuk memohon pengampunan pada Allah dengan beristighfar dan bertaubat. Amalan yang kedua yaitu kita bisa berdoa. Sama dengan berzikir, berdoa biasa dilakukan siapapun dan kapanpun. Doa ini mengandung ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi muslimah yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja karena tidak masuk dalam larangan saat haid ya.
Jadi saat haid muslimah bisa mengamalkan doa harian seperti Al-Maqsurah. Jadi Al-Maqsurah ini merupakan kumpulan doa-doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah pada masanya. Yang ketiga, mendengarkan lantunan Al-Quran. Jadi memang ketika kita dalam keadaan haid itu lebih diutamakan untuk mendengarkan Al-Quran dibandingkan dengan membaca dengan mushaf ya, gitu. Jadi amalan ini itu penuh pahala. Selanjutnya adalah mendengarkannya dengan seksama. Ya, jadi meskipun tidak diwajibkan membaca, tapi sebenarnya membaca asalkan kita tidak dengan mushaf itu sendiri. Mushaf itu dalam bentuk buku gitu ya. Dalam bentuk buku itu menurut Tarji sendiri ada fatwanya memang diutamakan itu orang-orang yang suci yang diperkenankan untuk membaca Al-Quran dengan mushaf. Nah, tapi tetap bagi yang sedang tidak suci atau istilahnya dalam hadas besar seperti muslimah yang sedang haid itu, mendengar lantunan ayat suci ini, hati muslimah ini akan selalu dekat dengan Allah. Kita akan selalu mengingat karena didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu tadi. Terus yang keempat ya, menuntut ilmu. Nah, ini amalan yang bisa dilakukan. Jadi mencari ilmu ini merupakan amalan penuh pahala bagi muslimah yang sedang haid. Bisa dilakukan dengan mudah ya. Jadi aktivitas mencari ilmu ini memang tidak dibatasi kondisi, usia dan waktu. Baik orang tua, muda, laki-laki, wanita, itu semuanya tetap diperkenankan untuk menuntut ilmu. Salah satunya yang mudah seperti kita saat ini, kita adakan kajian, kita sharing ilmu, kita mendengarkan info-info yang memang sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Ya, itu bebas mau ilmu apa saja, itu tidak apa-apa ya. Jadi itu menuntut ilmu karena kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu ya, seperti hadis riwayat Muslim seperti apa? Yang maknanya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan menunjukkan jalan menuju surga baginya. Ya, itu tadi menuntut ilmu. Selanjutnya bersedekah. Yang kelima, bersedekah ini. Nah, jadi cara mendekatkan diri kepada Allah saat haid adalah salah satunya adalah bersedekah ya. Amalan satu ini bisa dilakukan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Memperbanyak sedekah biasa dengan berbagai cara ya, mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, hingga hanya menebar senyuman kebaikan. Nah, ya, jadi dalam bersedekah ini juga bagi kaum muslimah itu tidak dibatasi ketika haid ya, jadi kita bisa bersedekah apa saja gitu. Berikutnya yang ke-6 ya. Yang ke-6 yaitu bersilaturahmi. Nah, jadi ini merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika dalam keadaan haid. Nah, entah itu bersilaturahim dengan saudara, teman, dan kerabat. Nah, manfaatnya salah satunya ini menambah pahala dan juga akan membukakan pintu rezeki sesama umat. Jadi bersilaturahim ini bisa dilakukan dengan mengunjungi kerabat, bertemu teman, atau melakukan kegiatan sosial ya. Ya, walaupun kita tahu sekarang kita dalam masa pandemi COVID, pasti istilahnya silaturahminya dibatasi, tapi bisa kan sekarang kita menggunakan silaturahmi secara virtual ya. Entah itu dengan aplikasi-aplikasi yang sangat membantu saat ini yang sudah ada seperti Zoom, terus Google Meet dan lain sebagainya ya. Tuh. Selanjutnya, memberi makan orang yang berpuasa. Nah, ketika bulan Ramadan ya, ketika bulan Ramadan itu diwajibkan bagi semua umat muslim itu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Akan tetapi terkecuali bagi wanita yang sedang haid ya, dilarang untuk berpuasa.
Namun, wanita yang sedang haid ini tetap bisa mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Salah satunya dengan memberi makan orang yang sedang berpuasa. Jadi, kita bisa menyiapkan hidangan berbuka puasa atau memberi makan orang yang berpuasa. Ini merupakan salah satu amal yang penuh pahala bagi kita atau bagi muslimah yang sedang haid di bulan Ramadan. Jadi, nilainya bahkan setara dengan orang yang berpuasa. Nah, itu tadi jadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika kita sebagai muslimah itu dalam masa haid atau masa menstruasi, ya. Yang pertama tadi ada berzikir, kedua berdoa, ketiga mendengarkan lantunan Al-Quran, keempat menuntut ilmu, kelima bersedekah, keenam bersilaturahim, dan ketujuh kita bisa memberi makan orang yang berpuasa. Nah, itu tadi amalan yang bisa kita laksanakan. Jadi bukan menjadi alasan ketika kita dalam keadaan haid lalu kita tidak melaksanakan amalan-amalan yang mampu menambah keimanan kita, ya. Bahkan menjadi bekal kita atau pahala kita nanti di akhirat kelak. Ya, jadi masih banyak amalan yang mampu menguatkan keimanan kita. Itu tadi. Oke, selanjutnya sudah tambahkan ya mungkin sebagai apa ya namanya pengetahuan aja buat kalian ya. Jadi memang ketika kita pada setiap muslimah pasti merasakan ya ketika haid itu dimana moodnya atau emosinya itu kadang turun naik, terus cepat lelah dan lain sebagainya ya. Karena ketika haid itu memang hormon-hormon yang dikeluarkan itu adalah hormon-hormon yang negatif. Itu kan darah kotor yang dikeluarkan dan emosinya juga pasti kebawahnya juga yang negatif-negatif. Maka dari itu sudah akan sharing bagaimana menjaga mood ketika kita dalam keadaan haid ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah istirahat yang berkualitas ya. Jadi beberapa muslimah ketika mengalami haid ini fisiknya tuh atau badannya tuh kadang cepat lelah ya. Nah, rasa inilah yang akan merembet ke perubahan mood kita. Nah, jadi kita jangan memaksakan diri untuk aktif berkegiatan saat sedang haid ini. Nah, lebih baik kita atur waktu tidur yang cukup dan berkualitas supaya besok atau ketika ada kegiatan kita bisa menghadapi hari-hari dengan hati yang senang seperti itu. Jadi kalau bisa ya janganlah begadang malam. Kalau misalkan emang itu tidak ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, kalau bisa kita kerjakan atau selesaikan tugas kita itu di hari berikutnya gitu. Kita tetap harus menjaga tidur yang cukup dan berkualitas itu. Dan yang kedua, perbanyak motivasi diri. Nah, kadang ketika kita sedang haid atau menstruasi ini kita ngerasa malas-malasan untuk melakukan sesuatu gitu kan, dan rasanya tuh pengen berkeluh kesah dan marah ya. Jadi coba kita berusaha untuk menarik diri kita dari keramaian ya, dan rilekskan sejenak untuk mengatur emosi kita. Nah, jadi kita berusaha untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang positif yang bisa memotivasi diri kita sendiri dan bisa meluapkan emosi yang kita rasa seperti itu. Dan yang terakhir yaitu makan makanan yang sehat. Nah, jadi ternyata ketika kita mengonsumsi makanan yang sehat itu mampu mempengaruhi mood kita agar tetap bagus ya. Jadi agar tetap stabil juga. Nah, maka ketika kita dalam keadaan haid ini, hindarilah dulu makanan-makanan seperti junk food, minuman bersoda dan makanan lainnya yang tidak sehat ya. Hindari diri kita dengan makanan yang memang menurut kesehatan itu tidak baik gitu. Jadi memang banyak mitos ketika kita haid itu ada berbagai macam makanan yang harus kita konsumsi. Ternyata itu tidak benar. Nah, itu kita juga harus tahu. Kita harus istilahnya ya jangan terbawa dengan omongan-omongan gitu. Nah, tapi lebih baik ketika haid ini kita memang harus menjaga makanan kita, pola makan kita
dan perbanyak minum air putih ya. Jadi biar tetap bugar, tetap fit badan kita walaupun kita dalam keadaan haid. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.